Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Afrianda. Di sini saya akan menjelaskan sebuah presentasi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Di sini kita akan membahas dengan tema Ekonomi Keuangan Syariah dan Masa Depan Indonesia Emas 2045. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai matkul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum kita masuk kepada inti materinya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ini adalah sebuah mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai struktur, mekanisme operasional, dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah Islam. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang mendalam mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya lembaga keuangan syariah dalam perekonomian suatu negara. Sekarang kita akan masuk pada pengenalan keuangan syariah. Di sini saya sudah memberikan sebuah tabel perbandingan antara perbedaan keuangan konvensional dan syariah. Yang pertama itu ada dari aspek dari konvensional dan syariah itu berbeda dari dasar hukum. Dasar hukumnya konvensional ini adalah hukum negara, sedangkan syariah berdasarkan dari hukum Islam. Kalau dilihat dari aspek sistem bunga, konvensional ini mereka menggunakan bunga dan biasanya bunganya ini lebih tinggi atau banyak yang memberikan bunga besar. Namun di keuangan syariah, mereka itu sangat melarang riba dan bunga. Dan juga pada tujuan sosial, bank konvensional dan syariah ini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada konvensional, mereka itu hanya berfokus pada keuntungan finansial pribadi. Sedangkan syariah, mereka fokus pada keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, jadi sistem keuangan syariah ini adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berfokus pada pertama, keadilan, larangan riba, larangan gharar dan maisir, serta investasi halal. Dalam keadilan, sistem keuangan syariah ini menjamin bahwa transaksi dan hubungan finansial bersifat adil dan saling menguntungkan. Kalau pada larangan riba, keuangan syariah ini melarang transaksi yang melibatkan bunga yang dianggap eksploitasi atau pembohongan. Selanjutnya ada larangan gharar dan maisir. Keuangan syariah sangat menghindari ketidakpastian dan spekulasi terhadap transaksi. Yang terakhir ada investasi halal, yaitu keuangan syariah hanya mendukung bisnis yang mematuhi prinsip moral Islam, seperti menghindari investasi dalam industri yang haram, misalnya alkohol dan judi online. Selanjutnya kita masuk pada visi Indonesia Emas. Visi Indonesia Emas 2045, secara yang kita ketahui, pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia, dengan GDP yang diprediksi mencapai sekitar $11 triliunan. Yang kedua, pembangunan ekonomi Indonesia diharapkan berjalan secara inklusif dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Indonesia juga diharapkan menjadi negara maju dan pendapatan per kapitanya yang tertinggi pada sektor industri yang kuat dan masyarakat yang lebih sejahtera. Selanjutnya ada proyeksi pencapaian. Nah, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saing global dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti industri kreatif, energi terbarukan, dan teknologi digital. Selanjutnya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi ini. Di sini saya sudah menampilkan tabel ataupun grafik tentang proyeksi PDB per kapita Indonesia. Di dalam tabel ini dikatakan bahwa Indonesia akan melampaui ambang negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2038. Ini menurut RPJPN Bappenas 2025 sampai 2045. Mereka memperkirakan bahwa Indonesia akan keluar dari negara berpenghasilan menengah di 2038 sampai 2041.
Yang selanjutnya, peran keuangan syariah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Mesti keuangan syariah ini harus memberikan peran yang berdampak untuk memajukan Indonesia Emas 2045. Yang pertama itu ada peningkatan investasi berkelanjutan, stabilitas ekonomi, serta inklusi keuangan. Peningkatan investasi berkelanjutan, di dalam ini mereka harus mendorong investasi yang berfokus pada kebutuhan atau keberlanjutan dan dampak sosial positif. Hal ini penting karena Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada stabilitas ekonomi. Di dalam stabilitas ekonomi, keuangan syariah itu juga harus dapat memberikan lebih banyak akses pembiayaan untuk sektor real yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang terakhir ada inklusi keuangan. Nah, di sini keuangan syariah harus mendorong perluasan akses bagi masyarakat di luar sistem keuangan formal, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Selanjutnya, dengan produk-produk seperti microfinance dan koperasi syariah, keuangan syariah dapat menjangkau kalangan yang belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional dan memperkecil kesenjangan ekonomi. Selanjutnya ada dukungan keuangan syariah terhadap inklusi. Di sini ada 3 poin yang membuat keuangan syariah itu memberi dukungan terhadap inklusi ekonomi. Yang pertama, mereka harus meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM. Jadi, keuangan syariah ini harus menawarkan produk pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Produk seperti pembiayaan mikro syariah memberikan pembiayaan tanpa bunga dengan akad yang jelas dan adil. Yang kedua, ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan produk seperti koperasi syariah dan financing berbasis syariah, keuangan syariah mampu meningkatkan daya saing global dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti industri kreatif, energi terbarukan, dan teknologi digital. Selanjutnya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi ini. Yang ketiga ada inovasi dalam teknologi keuangan syariah. Jadi keuangan digital syariah itu misalnya seperti aplikasi vintage syariah dapat mengubah cara orang berinteraksi dengan produk keuangan. Hal ini akan membuka akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional. Nah, di sini saya sudah menampilkan tabel tentang bagaimana nanti aplikasi vintage ini akan dijalankan. Selanjutnya, ada tantangan integrasi keuangan syariah dengan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam kita ingin memberikan sebuah solusi ataupun memberikan sebuah dampak, pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama ada kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas. Di sini industri keuangan konvensional lebih berkembang dan memiliki lebih banyak infrastruktur serta pengalaman dibandingkan dengan keuangan syariah. Yang terakhir ada literasi keuangan yang terbatas. Meskipun keuangan syariah memiliki potensi yang besar, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya cara kerja sistem ini. Kurangnya pengetahuan ini terhadap masyarakat, maka hal ini akan menjadi penghambat dalam adopsi yang lebih luas. Kesimpulannya, keuangan syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam mencapainya Indonesia Emas 2045 melalui investasi berkelanjutan, stabilitas ekonomi, dan inklusi finansial. Yang kedua, pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi lebih erat untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi, dan mengembangkan inovasi dalam sektor ini. Dan terakhir, meskipun ada tantangan, dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.